Kalau feeling dan nge-spot tuh yang kita bahas di video sebelumnya itu tentang tujuannya apa dan bagaimana bisa selamat sampai ke sana. Kalau diterjemahkan menjadi konsep yang lebih universal berarti ada target, ada objektif, dan ada waspada bagaimana menjalannya sampai ke sana. Nah, ini dalam kehidupan sehari-hari gimana sih? Gini, kita kasih coba kita perhatikan gini. Kan perusahaan-perusahaan BUMN atau apa dan segala macam itu kan biasanya ada core value, nilai utama yang mereka pegang. Nah, itu sebenarnya guide dari kewaspadaan, karena setiap perilakunya itu harus setuju, harus segaris, harus sejalan dengan nilai-nilai yang di bawah itu. Contohnya, kalau BUMN ada akhlak, amanah, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, kolaboratif. Saya nggak hafal, saya baca. Ya, nilai yang luar biasa. Sepemahaman saya, nilai itu menjadi guide dari semua perilaku dari BUMN tersebut. Kalau tidak sesuai dengan itu, tidak dilakukan. Karena kalau itu tetap dilakukan, nggak ada gunanya core value. Jadinya justru munafik, kan gitu. Ngapain bikin core value tapi nggak dijadikan pagar. Nah, biasanya value atau nilai core value itu juga diurutkan berdasarkan pentingnya. Nomor 1 yang paling utama, nomor 2 apa, nomor 3 apa, nomor 4 apa. Jadi bukan untuk hanya kepentingan singkatan yang asik, atau bahkan dapat singkatannya dulu terus dicari-cari nilainya gitu, itu lebih lucu lagi. Karena fundamental banget ini yang namanya menentukan value ini. Kita tahu karakter dari perusahaan atau dari orang itu berdasarkan nilai yang dia pegang. Nah, kenapa itu harus diurutkan berdasarkan prioritas? Karena tidak semua keputusan yang harus diambil oleh perusahaan atau orang itu bisa memenuhi lima-limanya. Misalnya nilai value-nya 5 misalnya, nggak bisa memenuhi semuanya. Kadang-kadang harus ada yang dikorbankan nih. Ya harus nggak gitu banget tapi nggak melanggar lah. Misalnya untung. Kalau untung ditaruh di pertama, misalnya ada untung dan bermanfaat. Kalau untung ditaruh yang pertama, yang nggak terlalu bermanfaat nggak apa-apa, yang penting untung. Yang penting tetap ada manfaatnya, tapi untungnya jauh lebih penting. Tapi kalau misalnya manfaat nomor 1, untung nomor 2, keputusannya bisa beda. Untungnya berkurang sedikit nggak apa-apa deh, yang penting manfaatnya lebih besar. Nah, skala prioritas itu ditentukan oleh core value yang dia sampaikan. Nah, kalau ini ada BUMN, ada perusahaan, ada orang, itu pasti dia punya core value mana yang diprioritaskan nomor 1. Sehingga ketika ada sebuah keputusan, dia akan melihat sebisa mungkin tidak menabrak nilai-nilai yang sudah dia pegang. Kalaupun harus menabrak, yang dikorbankan sebisa mungkin adalah yang paling bawah. Karena skala prioritasnya berbeda. Nah, saya pernah ngobrol itu tentang apa sih pentingnya core value. Karena core value itu yang membentuk karakter manusia, itu yang membentuk karakter perusahaan. Kita jadi tahu persis keputusan dia terhadap masalah itu gimana sih, apa sih yang diutamakan. Kalau kita ada sebuah orang atau kita bisa melihat, kita ngobrol misalnya, terus kemudian yang selalu diambil informasinya oleh lawan bicara adalah misalnya urusan opportunity bisnisnya, berarti memang core value dia adalah profit, which is nggak masalah juga. Setiap orang punya core value-nya sendiri-sendiri. Yang bahaya adalah ketika core value itu tidak berguna, dalam tanda petik tidak berguna untuk menjadi guide perilaku dan keputusannya. Nggak ada gunanya jadinya punya core value itu cuma jadi pertunjukan saja. Bahkan yang lebih parah, itu bisa membuat dirinya menjadi munafik karena kamu tidak mengikuti core value. Nah, ini kewaspadaan yang penting untuk mencapai tujuan. Kalau kita tidak punya guide kewaspadaannya, kita bisa melakukan segala cara. Misalnya tidak ada core value kejujuran, kita boleh nggak jujur asal tercapai tujuannya, kan gitu. Nah, kalau kita bermain dengan orang, bermain itu dalam tanda petik berinteraksi untuk hal-hal tertentu lah. Saya menyebutnya bermain karena ya seperti permainan, bisnis kayak kerjasama, kayak diskusi, kayak apa kan seperti permainan. Nah, kalau kita menjaga value yang sama, itu akan jauh lebih efektif karena tahu apa yang diprioritaskan dalam pembicaraan atau dalam permainan tersebut, kan gitu. Ini kadang-kadang tidak dideklar secara tidak disampaikan secara terbuka, jadi dianggap value-nya sama, yang itu membuat kadang-kadang selip.
terhadap sebuah kejadian, keputusannya gimana nih? Wah, debatnya luar biasa kencang dan nggak ketemu jalan keluar. Biasanya itu karena core value dua orang tersebut berbeda. Seharusnya ini kalau di perusahaan dipecahkan dengan core value perusahaan tersebut atau core value komunitas tersebut. Core value itu yang menunjukkan bahwa pada semua situasi keputusan yang diambil harus sesuai dengan nilai-nilai yang disebutkan di core value dan yang prioritas yang mana. Itu kalau pada konsep eling dan waspodo, itu adalah waspodo dalam kehidupan sehari-hari. Elingnya tujuannya mau kemana nih? Dua orang bekerja sama dengan value yang mungkin sedikit berbeda atau sama untuk menuju tujuan yang sama. Nah ini kerjasama, interaksi dan seterusnya akan lebih lancar kalau memang core value-nya sama-sama diketahui. Dan satu lagi, tidak hanya menjadi display core value itu, tapi menjadi fondasi untuk perjalanan. Tidak hanya menjadi singkatan yang baik dan gak berarti apa-apa. Itu artinya tidak hanya tidak punya value, tapi juga dia munafik terhadap value yang dia sebutkan sendiri. Semoga kita terhindar semua dari itu.